Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, Rabu 27 Mei 2020. Kita akan mendengarkan dan merenungkan Sabda Allah bersama Pastor Anton Mikael, Staf Seminari Tinggi Angin Mamiri, Yogyakarta. Renungannya ia beri judul Doa Yesus untuk para murid dalam membangun persatuan. Selamat mendengarkan dan merenungkan. Shalom saudara-saudara, salam jumpa dengan saya dalam Inspirasi Sabda Allah hari ini, Rabu tanggal 27 Mei, Pekan Paskah ke-7. Mari kita mengawalinya dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal. Terima kasih untuk berkat-Mu untuk kami semua hingga pada saat ini. Kini kami akan merenungkan dan meresapkan sabda-Mu. Hadirlah bersama kami, bukalah hati kami, sehingga dapat menerima sabda-Mu. Ini doa yang kami sampaikan kepadamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sabda Allah yang akan kita renungkan dari Injil Yohanes 17 ayat 11b sampai 19. Yohanes 17 ayat 11b sampai 19. Dalam doanya Yesus berkata, "Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama yang Engkau telah berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tiada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, firman Allah yang kita dengarkan ini adalah bagian dari doa Yesus yang agak panjang, yang mulai dari bab 1 sampai bab 17 ayat 1 sampai 26. Firman Allah yang kita dengarkan ini adalah bagian kedua dari doa Yesus ini. Yesus mendoakan dan mengungkapkan hatinya kepada Bapa supaya Bapa melindungi para murid. Para murid akan melanjutkan karya Allah di dunia. Yesus menyadari bahwa dia tidak akan bersama-sama lagi dengan para murid, dan para murid akan melanjutkan karyanya di dunia. Hanya saja para murid akan mengalami banyak tantangan, hambatan, godaan-godaan dunia. Maka Yesus berdoa supaya Allah Bapa melindungi para murid, memberkati mereka dari yang jahat. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan ini pertama-tama mau meneguhkan kita bahwa Yesus sejak awal mendoakan kita para murid untuk mendapatkan berkat Tuhan. Maka apa yang dapat kita renungkan dari sini, saudara-saudara yang terkasih? Sejak awal Tuhan sudah menunjukkan jaminan keselamatan kepada kita. Doanya sungguh sangat jelas. Mereka yang telah mengenal, percaya, dan memuliakan Allah yang tampak dan terungkap dalam menuruti firman Allah, itulah yang didoakan dan disebut Yesus sebagai murid. Itulah yang akan mendapat jaminan keselamatan. Maka saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi doa ini
mau menunjukkan kepada kita betapa berharganya kita sebagai umat beriman. Itu bagian yang pertama yang bisa kita renungkan. Bagian yang kedua yang bisa kita renungkan, doa Yesus ini berbicara juga tentang persatuan. Yesus menyadari bahwa karena dunia membenci pewartaan mereka, maka usaha untuk menghancurkan pewartaan adalah bisa saja mencerai-beraikan para murid. Maka doa Yesus supaya para murid bersatu. Yesus mau mengajak kita melalui doanya supaya kita mau bersatu satu sama lain. Bersatu mengusahakan persatuan di antara kita umat beriman. Bagaimana caranya? Tentu saya dan saudara-saudara terkasih mengusahakan persatuan dalam dunia ini dengan cara kita masing-masing. Contohnya, bagaimana saya dan Anda lebih banyak berbicara kasih dibandingkan berbicara kejelekan kepada orang lain. Bagaimana saya membangun kerjasama, berdialog dengan siapa saja, sehingga persatuan itu tercipta, sehingga orang melihat, wah, kesatuan kita itu luar biasa, sehingga memuji dan memuliakan Tuhan yang mengaruniakan kesatuan untuk kita. Maka saudara-saudara yang terkasih, usahakanlah kesatuan itu sebagaimana yang didoakan Yesus dengan membangun dialog, mau menjadi pelaku firman dengan bersama-sama membagikan kasih, membagikan kebaikan, membagikan kesatuan dengan orang lain, sehingga orang lain turut merasakan betapa doa Yesus sampai saat ini senantiasa menggema. Mari saudara terkasih, kita dipanggil dalam arah yang sama. Kita sebagai umat beriman yang telah dijamin keselamatannya mengusahakan persatuan dalam hidup kita. Dan semoga Injil hari ini menjadi inspirasi hidup kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu ini. Semoga sebagaimana sabda Allah untuk kami menjadi pelaku firman yang mengusahakan persatuan di dunia ini, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan dan dipuji di mana saja. Dan semoga kesatuan kami sebagai umat beriman juga mencerminkan kehendak Allah untuk kami dan dunia. Ini doa yang kami sampaikan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dan terimalah berkat Tuhan, Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudari terkasih dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.